Shalom saudaraku, kembali dalam sebuah perenungan di dalam masa Advent kita. Saudaraku, ketika di dalam masa-masa menjelang Natal ini ditanyakan kepada setiap kita, kira-kira apa yang paling kita idam-idamkan di dalam Natal ini? Kalau semisalnya ada satu permohonan, permintaan yang pasti akan dikabulkan, kira-kira apa yang akan kita mintakan? Apa yang paling kita idam-idamkan ketika kita menyambut Natal tahun ini? Mungkin ketika kita masih anak-anak dan kemudian menjelang Natal kita punya sebuah harapan-harapan. Apakah seperti di cerita-cerita ketika ada dongeng Santa Claus, kemudian anak-anak mengidam-idamkan atau menginginkan adanya sebuah hadiah, ada sebuah kado buat dia, dan kemudian dia menggantungkan kaos kakinya, ataupun juga dia mempersiapkan tempat dan dia berdoa sungguh-sungguh, dia menginginkan sesuatu hal itu, dan kemudian di dalam malam Natal dia berharap ada Santa Claus yang kemudian mengirimkan hadiah itu, mengirimkan kado itu, dan ketika di hari Natalnya tanggal 25 dia mendapatkan itu, maka dia begitu bersuka cita. Tapi kita tahu itu adalah sebuah kisah dongeng anak-anak, nggak ada Santa Claus, dan kalaupun dia mendapatkan apa yang dia punya, kita tahu itu pasti dari orang tuanya, bukan dari Santa Claus. Tetapi bagi kita, apa yang paling kita idam-idamkan sih sebenarnya ketika kita menyambut Natal ini? Apa yang kita doakan, paling doakan kepada Tuhan di dalam Natal ini? Apakah kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan kesehatan mungkin? Ataukah kita berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu sehingga ekonomi kita bisa dipulihkan, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi? Atau mungkin kita berdoa supaya kita bisa kembali ke gereja karena kita sudah kangen untuk bertemu, berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita? Ataukah kita berdoa untuk sebuah relasi kita, pemulihan relasi kita? Apapun itu, that's all good. Semua itu baik tentu saja, dan kita juga tentu berdoa hal-hal yang baik seperti itu. Tetapi ketika pertanyaan ini, apa yang paling diidam-idamkan, kita tujukan atau kita tanyakan kepada Paulus, saya yakin kita sudah mendapatkan jawabannya. Di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, saya akan bacakan bagi kita kata-kata Paulus. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ketika ditanyakan kepada Paulus apa yang paling diidam-idamkan di dalam hidupnya, maka di ayat yang ke-10 dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya di dalam sebuah persekutuan di dalam kematiannya. Saudaraku, ketika kita melihat ayat-ayat ini, sebenarnya Paulus sudah mendapatkan apa yang orang-orang idam-idamkan. Di ayat-ayat yang keempat, ayat yang kelima, kita bisa membaca bagian itu. Apa yang paling diidam-idamkan orang, itu sudah dia miliki. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan respect, kredit, dia sudah miliki semuanya. Baik itu yang tidak dia upayakan, dalam artian dia mendapatkan itu secara privilege melalui kelahirannya, seperti dia terlahir di dalam bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Itu suatu hal yang tidak dia upayakan, tetapi dia punya privilege itu yang orang lain idam-idamkan. Maupun juga segala sesuatu yang dia upayakan dengan bekerja keras, dengan segala jerih payah upayanya, seperti dia menjadi orang Farisi dalam kegiatan dia sudah dikenal dengan luar biasa di dalam mentaati hukum Taurat dan menjaga kebenaran hukum Taurat. Dia tidak bercacat dan tidak bercela. Itu semua telah dia rempuh, itu semua telah dia miliki, dan
Dalam kata lain, kita bisa mengatakan Paulus sudah berada di puncak karirnya, di mana orang-orang pasti mengidam-idamkan bisa mendapatkan apa yang Paulus sudah dapatkan. Tetapi dikatakan setelah mengenal Kristus, setelah memperoleh Kristus, maka segala sesuatu yang orang idam-idamkan itu, yang dia punya, yang dia banggakan, kemudian dia lepaskan semuanya, dia buang semuanya dan bahkan menganggapnya sebagai sampah. Kenapa? Karena dia telah berada di dalam Kristus. Ayat 9 dikatakan, dan berada di dalam dia, atau dalam terjemahan yang lain, ditemukan oleh dia, bukan dengan kebenaranku, tetapi karena anugerah Allah. Kita paham benar anugerah itu, bagaimana Allah itu datang menemukan kita, bukan karena kebaikan kita. Yang tidak berdosa menjadi dosa, yang kudus menjadi kena kutuk, yang mulia menjadi hina, yang kekal masuk dengan kesementaraan, yang empunya hidup mengalami kematian, supaya kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa, supaya kita yang harusnya kena kutuk justru dikuduskan, supaya kita yang hina menjadi mulia, supaya kita yang sementara masuk di dalam kekekalan, supaya kita yang harusnya mengalami kematian justru menerima hidup, dan hidup yang berkelimpahan di dalam kehidupan yang kekal. Anugerah yang seperti itulah yang diberikan kepada Paulus, yang Paulus miliki, dan tentunya kita semua juga telah dapatkan itu. Begitu luar biasa. Tidak ada duanya di dunia ini, lebih daripada apapun. Anugerah itu menjawab semua persoalan fundamental kita dan pergumulan eksistensial kita. Persoalan fundamental kita ketika kita takut akan dosa, takut akan kematian, maka anugerah dalam Kristus tadi menjawab semuanya itu, supaya kita tidak lagi mengalami kematian, supaya kita tidak lagi di bawah kutuk dosa. Dan itu juga menjawab persoalan-persoalan pergumulan eksistensial kita ketika kita mengidam-idamkan kasih, ketika kita mengidam-idamkan adanya penerimaan, adanya sanjungan. Maka apa yang dilakukan Kristus bagi kita itu menjawab semua itu. Kita diberikan kasih, kita diberikan penerimaan yang luar biasa. Maka sekali lagi, apa yang telah Paulus dapatkan di dalam Kristus, itu yang akhirnya mengubah arah hidupnya secara drastis. Ketika dahulu dia mengejar apa yang dikejar oleh dunia, maka sekarang semuanya itu dianggap sampah, dan dia mau mengejar pengenalan akan Kristus Yesus. Sekali lagi, di ayat yang ke-10 dan 11, yang dia kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Kristus Yesus lebih dalam lagi. Saudaraku, saya yakin kita juga meyakini dan kita juga menyadari betapa luar biasanya anugerah Tuhan bagi kita. Ketika kita merenungkan akan makna Natal yang sesungguhnya, bagaimana Sang Allah itu turun datang ke dunia untuk kita, maka kita tahu betapa luar biasanya anugerah itu bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah anugerah itu juga sudah mengubahkan arah hidup kita? Mungkin seperti yang di awal tadi, kita masih menginginkan berbagai hal yang material, dan itu nggak salah sepenuhnya. Mungkin kita menginginkan COVID berlalu, dan itu tidak salah juga. Mungkin kita menginginkan ekonomi kita pulih, dan itu nggak salah. Mungkin kita menginginkan relasi kita dipulihkan, dan itu nggak salah sekali lagi. Tetapi biarlah ketika kita menginginkan hal-hal tersebut, kita dilatar belakangi dan didorong untuk semakin mengenal Kristus melalui segala sesuatu yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan sebuah pemulihan kondisi misalnya, kita mau supaya melalui itu, ketika kita bisa bekerja dengan normal kembali, ketika ekonomi kita dipulihkan, maka kita mempergunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ketika relasi kita dipulihkan, maka kita mau dengan anugerah Tuhan mempergunakan relasi yang baik itu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan di dalam Natal ini, biarlah itu dilatar belakangi dan didorong dengan sebuah hasrat terdalam, yaitu untuk mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi, untuk memberikan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kenapa? Karena sekali lagi, kebenaran itu harusnya mengubah arah hidup kita. Kebenaran anugerah itu seharusnya mengubah
apa yang kita idam-idamkan, mengubah kecenderungan hati kita bukan lagi kepada hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh untuk kita sendiri, tetapi kembali untuk Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya yang kita idam-idamkan, yang ultimat di atas segala sesuatu yang lainnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Soli Deo Gloria.